Hello guys, welcome to my channel. Jadi ini adalah video pertama aku. Dan untuk konten-konten aku yang selanjutnya, aku bakalan isi dengan kisah-kisah horor dan juga kisah kriminal. Karena aku sendiri seneng banget dengerin cerita-cerita seperti itu. Seneng banget nonton-nonton film horor dan thriller. Jadi ya, kenapa enggak aku pengen bikin channel YouTube yang sesuai dengan apa yang aku suka. Oke, sesuai judulnya, hari ini kita akan bahas tentang seorang ibu yang membunuh anak-anak kandungnya sendiri. Bayangin guys, anak kandung dan bukan cuma satu. Ada 3 anak yang berusaha dibunuh oleh ibu kandungnya sendiri. Seperti apa ceritanya? Gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas. Kejadian ini terjadi pada tanggal 19 Mei 1983 di USA. Seorang ibu yang bernama Elizabeth Diane Frederickson Downs, biasa disebut sebagai Diane Downs ini, berusaha membunuh anak-anak kandungnya pada tanggal tersebut. Jadi dia ini mempunyai 3 anak kandung. Yang pertama bernama Christy Ann, anak pertama yang berusia 8 tahun. Anak kedua bernama Cheryl Lynn yang berusia 7 tahun. Anak ketiga bernama Stephen Daniel yang berusia 3 tahun. Jadi ketiga anak ini adalah hasil pernikahan Diane Downs dengan mantan suaminya yang bernama Steve Downs. Ya benar banget, Diane dan Steve telah bercerai pada tahun 1980 dikarenakan Steve mencurigai adanya orang ketiga yang dimiliki oleh Diane. Jadi Steve ini mencurigai bahwa Diane telah berselingkuh dari dirinya dan menghasilkan anak ketiganya yaitu Stephen Daniel. Makanya mereka bercerai pada tahun 1980. Menurut pengakuan Diane yang terjadi pada tanggal tersebut ya, dia kan diinterview nih sama polisi apa sebenarnya yang terjadi. Nah, si Diane itu cerita pada tanggal 19 Mei tersebut, suatu malam ya dia ini merasa bosan dan dia pengen aja gitu ngajak anak-anaknya jalan buat sightseeing. Oke, akhirnya anak-anaknya ini ngikutin aja kemauan ibunya walaupun mereka sebenarnya udah ngantuk. Sampai walaupun diajak ke dalam mobil, sampai mobil mereka langsung tidur pulas. Dan anehnya lagi si ibu ini bawa anak kecil tapi dia malah milih jalan yang jarang dilewatin. Jalan yang sepi banget, jarang dilewatin, padahal itu malam-malam. Kalian bisa bayangin sendiri. Kemudian pengakuan si Diane ya, si ibu ini, dia bilang bahwa di tengah jalan ada seorang laki-laki asing yang menyetop mobilnya, kayak melambaikan tangan gitu suruh mobil itu berhenti. Dan lucunya juga si Diane berhenti. Kemudian setelah Diane berhenti, laki-laki itu langsung nyamperin ke mobil Diane, langsung buka pintunya, intinya disuruh buka pintu. Terus Diane disuruh keluar dan laki-laki itu langsung nembakin anak-anak Diane. Begitu tutur Diane, ya kan, menurut pengakuan dia. Setelah itu Diane akhirnya berhasil mengalihkan perhatian si laki-laki asing tersebut dan dia berhasil merebut kunci mobilnya karena emang keinginan si laki-laki asing tersebut adalah merebut mobil Diane. Namun sebelum Diane berhasil masuk ke mobil, Diane sempat tertembak di lengan sebelah kirinya. Jadi kan anak-anaknya udah ditembakin semua tuh. Terus si Diane udah berhasil ngerebut kunci mobil dari laki-laki asing tersebut yang mau ngerebut mobilnya dan udah nembakin anak-anaknya. Tapi sebelum dia berhasil masuk ke mobil, dia ketembak dulu lengan kirinya. Nah setelah itu dia buru-buru nyetir ke rumah sakit supaya anak-anaknya selamat. Begitulah menurut pengakuan si Diane. Tetapi ternyata dari pengakuan si Diane ini polisi nggak langsung percaya, tapi malah curiga guys. Karena yang pertama, Diane ini ya waktu sampai di rumah sakit melihat kondisi anak-anaknya yang parah banget karena luka tembak. Dia nggak ada muka sedih sama sekali, dia nggak meneteskan air mata setetes pun. Contohnya si Christy yang berusia 8 tahun, dia ini sampai stroke. Kena stroke karena luka tembak tersebut, dia udah nggak bisa gerak gitu. Dan anak yang kedua Cheryl, bahkan dia sudah meninggal dalam perjalanan. Saat sampai di rumah sakit, Cheryl sudah tidak tertolong. Kemudian anak ketiganya Stephen Daniel,
Dia dari pinggang ke bawah ini lumpuh karena tertembak di area bawah. Lihat anaknya separah itu, dia ini nggak sedih sama sekali. Dan anehnya, dia sempat-sempatnya membalut luka tembak yang ada di lengan kirinya menggunakan kain supaya dia tidak kehilangan darah. Sedangkan luka tembak anak-anaknya yang lebih parah malah dia biarin aja, nggak dia kasih pertolongan pertama. Buktinya aja si Cheryl sampai meninggal di perjalanan. Nah, keganjilan tersebut bikin polisi curiga dan ingin menggali lebih dalam sebenarnya apa yang terjadi pada malam tersebut. Dan benar guys, semakin digali, akhirnya polisi ini menemukan saksi yang pada malam itu berkendara tepat di belakang mobil Diane. Jadi saksi tersebut juga mengendarai mobil di belakang mobil Diane saat Diane hendak menuju ke rumah sakit, di mana Diane membuat pengakuan kepada polisi bahwa dia menuju ke rumah sakit dengan terburu-buru. Padahal sebenarnya menurut saksi, Diane itu waktu saat ke rumah sakit nggak kenceng sama sekali mobilnya dan nggak terburu-buru sama sekali, malah pelan banget. Begitu menurut saksi yang ada di TKP saat itu. Kemudian juga untuk senjata yang digunakan adalah pistol kaliber 22. Polisi sudah mencari senjata ini di TKP tapi mereka tidak menemukannya. Tapi polisi nggak menyerah karena polisi ini punya insting kuat kalau sebenarnya pelakunya ini si ibunya sendiri gitu. Dia ngada-ngada aja ada orang asing dan segala macam, karena bukti-bukti forensik juga nggak sesuai dengan pengakuan yang diberikan oleh Diane. Kemudian akhirnya polisi menanyai mantan suami Diane yaitu Steve dan juga selingkuhan Diane. Ternyata benar guys, Diane ini punya selingkuhan yang bernama Nick. Kemudian polisi menanyai Nick dan Steve. Polisi bertanya apakah Diane ini memiliki pistol kaliber 22 dan mereka serempak menjawab iya, kompak maksudnya, memang iya gitu. Polisi langsung tancap gas ke rumah Diane dan benar banget polisi menemukan sarung senjata tersebut, sarung pistol kaliber 22. Pokoknya kecurigaan polisi ini semakin dikuatkan dengan adanya bukti-bukti. Dan kalau kalian tonton sendiri interviewnya, itu emang ngeri sih. Diane ini nggak ngeliatin perasaan sedih sama sekali dan bahkan malah kadang senyum. Bener-bener kayak psikopat ekspresinya. Kalau kalian pengen nonton, kalian bisa cari sendiri Diane Downs interview kayak gitu. Nanti banyak banget sih sebenarnya videonya tentang Diane ini. Diane pun sebelum terjadinya kasus pembunuhan ini, dia telah menunjukkan sifat-sifat agresif ya yang condong ke arah kriminal dengan bukti dari Nick yang memberitahu kepada polisi bahwa Diane ini pernah mengancam istrinya Nick. Nick ini BTW masih punya istri ya. Jadi Diane ini pernah mengancam istrinya Nick kalau istrinya nggak mau cerai sama Nick, dia bakalan bunuh istrinya Nick. Begitu tutur Nick. Jadi Nick ini juga sebenarnya udah nggak cinta lagi gitu sama Diane, tapi Diane aja yang ngejar-ngejar. Dan kalian tahu nggak, setelah polisi memutuskan yang bersalah memang ibu kandungnya sendiri, motif dari pembunuhan anak-anak kandung tersebut adalah karena Diane ingin selalu bersama dengan selingkuhannya si Nick. Dia ingin selalu bersama Nick. Jadi suatu saat Nick itu pernah bilang kalau dia udah gak mau punya anak lagi, dia udah gak mau jadi ayah lagi. Makanya itu Diane merasa bahwa anak-anaknya ini adalah beban buat Nick. Makanya itu dia berusaha buat menyingkirkan anak-anaknya. Gila banget sih, dia mau nyingkirin anak-anak kandungnya demi selingkuhan. Gak habis pikir. Kemudian untung banget ya, aku hampir lupa ceritain. Untung banget kan dari ketiga anak tersebut ada Christy, Cheryl, dan Danny. Cheryl ini udah meninggal pada saat di perjalanan, tapi Christy dan Danny selamat walaupun dengan kondisi yang parah banget. Christy ini selain kena stroke, dia juga sampai shock.
shock, terus dia sampai bisu, nggak bisa ngomong. Akhirnya setelah ditreat oleh psikolog, lama-kelamaan dia berangsur-angsur pulih dan bisa bicara lagi. Dan setelah Christy bisa berbicara, mulailah Christy memberikan kesaksian kepada polisi yang sangat menguatkan bahwa ibunya adalah pelakunya. Bener banget, Christy bilang, memang ibu saya yang menembaki saya dan adik-adik saya. Begitu kata Christy. Dan untung banget guys, Christy dan Dani ini akhirnya diadopsi oleh jaksa yang mengurus kasus pembunuhan Diane. Untuk hukumannya, Diane dihukum seumur hidup tanpa adanya keringanan. Biasanya kan orang kalau di penjara ada tuh dapat keringanan karena berbuat baik, karena rajin, karena apa. Nah, kalau ini udah diputuskan untuk Diane Downs, dia akan dihukum penjara seumur hidup dan tidak diperbolehkan untuk diberikan keringanan. Oke guys, segitu doang cerita aku kali ini. Semoga kalian suka, kalian enjoy watching it. And see you on my next video. Please kasih kritik dan masukan ya kalau ada buat aku. Dan kalau kalian suka jangan lupa di like. Semoga aku bisa menghibur kalian semua dengan kisah-kisah yang aku bawakan untuk kedepannya. See you. At night, when I close my eyes, I can see Christy reaching her hand out to me while I'm driving, and the blood just keep coming out of her mouth. And that, maybe it'll fade too with time, but I don't think so. That haunts me the most.